Saya akan berbicara tentang mental yang miskin dengan yang kaya ya. Ini tidak berbicara tentang kondisi keuangan Anda ya. Ada orang kaya juga punya mentalnya miskin. Tapi ada orang yang miskin secara finansial, keuangan, tapi mentalnya kaya ya. Di sini lebih memperjelaskan bahwa perbedaan antara orang yang punya mental miskin dengan yang kaya. Walaupun orang kaya, tapi kalau punya mental miskin, percaya saya, nanti mereka ujung-ujungnya akan menjadi miskin. Karena mental ini yang akan menentukan hidup kita seperti apa, tergantung cara kita berpikir dan cara mental kita bekerja, ya. Sebelumnya kita akan nonton video singkat ini dulu. Saya teringat dengan kata-kata Jack Ma. Orang-orang yang bermental miskin itu adalah orang-orang yang susah dilayani. Diberi sebuah peluang dengan gratis, mereka pikir itu jebakan. Ditawarkan investasi kecil, katanya hasilnya tidak besar. Ditawarkan investasi yang besar, katanya mereka nggak punya modal. Diajak melakukan hal-hal yang baru, mereka berpikir bahwa mereka tidak punya pengalaman. Diajak bisnis tradisional, katanya persaingannya itu berat sekali di luaran. Diajak bisnis yang model baru, katanya itu multi level marketing. Diajak buka toko, katanya ngeluh nggak bebas. Diajak bisnis apa aja, mereka bilang mereka nggak punya keahlian. Jadi orang-orang bermental miskin ini selalu berpikir lebih banyak daripada profesor, tapi bertindak lebih sedikit dari orang buta. Dan coba Anda tanyakan kepada mereka, apa yang sudah mereka lakukan terhadap hidup mereka? Niscaya mereka akan susah untuk menjawab apa yang Anda tanya. Mental itu betul-betul segalanya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita sekarang masih dalam kondisi keuangan yang miskin, artinya saya akan selama-lamanya miskin. Itu salah, ya. Itu adalah pemahaman yang salah. Ada pepatah bilang seperti ini, kalau kita terlahir miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita meninggal miskin, itu sudah pasti salahnya kita. Ya. Jadi dalam hidup kita, kita punya pilihan. Memang takdir itu bukan kita yang tentukan, ya, itu Tuhan yang tentukan. Tetapi nasib itu kita yang menentukan. Tidak ada nasib yang Tuhan tentukan. Tuhan mau semua orang nasibnya kaya, nasibnya hidupnya enak, ya. Tapi kenapa beberapa orang meninggal karena kemiskinan, dalam kemiskinan? Karena mereka tidak memilih nasib yang berbeda. Ini kuncinya, Bapak Ibu, di mental ini, ya. Jadi walaupun Anda sekarang kaya, berhati-hatilah bila Anda ada punya mental salah satu dari yang sini. Artinya Anda punya mental yang miskin dan pasti Anda akan menjadi miskin secara finansial, ya. Jadi saya akan tunjukkan apa saja sih perbedaannya ya antara mental yang miskin dengan yang kaya. Yang pertama, orang yang punya mental miskin selalu fokusnya kepada masalahnya. Orang yang punya mental kaya fokus terhadap solusi, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ya, contoh, kalau kita di Atomi, waktu mencoba memperkenalkan bisnisnya, produknya, ya, nggak semua kan akan bilang, oke Mike, saya akan join, saya akan gabung, saya akan beli produk, saya akan jalankan bisnis, dan lain sebagainya. Nggak mungkin kan? Dari 100 orang, paling satu orang bilang, oke, saya pikir-pikir dulu. Ya, itu adalah jawaban yang paling umum. Saya pikir-pikir dulu deh, Mike. Saya bingung, apa yang perlu dipikir orang gratis. Kecuali saya ambil duit dia 100.000 gitu ya. Pikir deh kalau 100.000. Ini nggak bayar aja masih mikir. Saya bingung. Nah, ada orang yang fokusnya kepada masalahnya. Waduh, dia pikir-pikir nih. Kayaknya nih bisnisnya susah ya. Susah dijalankan. Aduh, ada yang bilang harganya mahal. Langsung Anda fokusnya kepada masalah yang penolakan ini. Orang nggak mau ini karena ini ya. Tapi ada beberapa orang ya yang memikirkan bagaimana solusinya ya. Setiap kali saya bicara dari 100 orang hanya satu orang berarti ada yang salah mungkin cara saya bicara. Atau mungkin saya kurang pemahamannya tentang bisnisnya, tentang produknya ya. Coba saya pelajari lebih dalam. Nah, orang seperti ini fokusnya terhadap penyelesaian atas masalah tersebut. Bukan hanya orangnya nolak, itu susah, mahal, dan lain sebagainya ya. Kalau orang yang punya mental kaya, pasti kata-kata yang keluar tidak seperti orang yang mental miskin ini. Susah, Pak Mike, semua susah, sudah ini. Itu orang yang mental miskin. Orang yang mental kaya, dia ngomongnya gini.
Pak Mike, gimana ya? Kita bikin acara yang bisa bikin orang jadi tertarik dengan bisnisnya. Atau kita coba yuk, Pak Mike, kita bikin home party di sini. Nah, keluar solusi-solusinya dari mulut orang yang mentalnya kaya. Ya, itu yang pertama, yang mental miskin. Yang kedua, pemikirannya jangka pendek. Yang penting hari ini saya dapat uang, saya bisa makan, saya bisa jajan, saya bisa beli handphone, saya bisa bayar KPR. Cukup sampai 1 bulan aja. Kalau ada malah yang 1 minggu udah nggak mikirin 1 hari, besok hari yang lain. Saya nggak mikirin besok, udah hari ini aja. Yang penting cukup hari ini. Ya, ini adalah orang-orang yang mental miskin. Tapi orang yang punya mental kaya, dia bukan lagi berpikir hanya untuk akhir pekan. Ya, ada kata pepatah seperti ini. Orang miskin hanya memikirkan akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu. Orang kaya memikirkan 3 generasi. Ya, kalau cara berpikir Anda hanya sampai weekend, itu artinya Anda punya mental yang miskin. Tapi cara berpikir Anda, saya bagaimana ya? Anak saya dan cucu-cucu saya, gimana caranya mereka jangan sampai kerja keras seperti saya, kerja 12 jam, 14 jam sehari, ya, cari uang, bayarin tagihan, terus masih kekurangan lagi. Saya nggak mau anak dan cucu saya seperti itu. Gimana ya caranya? Nah, orang-orang seperti ini punya mental yang kaya. Bersyukurnya, Atomi merupakan solusi untuk kita semua. Ya, bila Anda menjalankan bisnis Atomi, Anda sudah bukan lagi pemikiran Anda jangka pendek. Tetapi Anda sedang memikirkan bagaimana 3 generasi Anda bisa hidupnya seperti konglomerat, Bapak Ibu. Bukan orang kaya lagi loh. Anda sukses di Atomi, Anda adalah konglomerat. Penghasilan 1 miliar sebulan. Siapa yang punya penghasilan 1 miliar sebulan? Nggak bakal ada, Bapak Ibu. Anda punya 1 miliar sebulan, nggak di Zoom malam hari ini. Anda lagi vacation mungkin di Pulau Bahamas ya, lagi jalan-jalan. Jadi tidak ada kesempatan kita meninggal menjadi konglomerat. Atomi merupakan solusi untuk kita semua. Ya, ingat kata-kata tadi. Kalau kita meninggal miskin, itu salah kita. Udah dikasih peluang, tidak merubah hidup kita sampai kita meninggal, itu sudah pasti salah kita. Jangan salahin orang lain. Jangan salahin pemerintah, ekonomi, dunia, dan lain sebagainya. Salah Anda sendiri. Sudah diberi peluang yang namanya atomi, kok masih miskin? Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang mental miskin. Pikirannya pendek, hanya jangka pendek. Mulai sekarang, jangan cuma mikirin weekend ngapain ya, Jumat, Sabtu, Minggu mau kemana nih ya, itu orang miskin. Orang kaya berpikir, bagaimana anak dan cucu saya. Ya. Mental yang ketiga adalah orang mental miskin ragu terhadap diri sendiri. Bukan rendah hati ya, rendah diri. Dia nggak yakin kalau dirinya bisa sukses. Kalau orang kaya, mentalnya kaya, dia yakin terhadap diri sendiri. Punya keyakinan. Yang penting terhadap dirinya dulu. Ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Orang yang mental miskin ragu terhadap diri sendiri. Kalau bisnis gini mas saya nggak bisa. Ini bukan bisnis untuk saya. Saya orangnya pemalu. Saya nggak bisa jalanin bisnis model beginian. Dia udah ragu dulu. Belum ketemu orang, dia udah memprediksi dia itu adalah orang yang gagal. Ya, jangan. Kalau kamu sih emang hebat, Mike. Kalau saya bukan orang seperti itu. Nah, tapi ucapannya mau sukses. Ada kan orang-orang seperti itu, ucapannya mau sukses. Tapi setiap kali kita ajarkan sesuatu, dia bilang, saya nggak bisa kayak gitu. Aduh, jangan deh, saya orangnya nggak bisa. Selalu meragukan terhadap diri dia. Ya, kesannya kayak orangnya rendah hati ya. Itu bukan rendah hati Bapak Ibu. Itu minder. Anda tahu minder. Nggak pede. Ya. Nah, Anda harus punya keyakinan. Siapa Anda sebenarnya? Ya, ingat tadi saya bilang apa? Takdir Tuhan yang ciptakan. Tuhan ciptakan manusia, tidak ada Tuhan yang bilang, saya mau kamu melarat. Ada nggak di kitab suci kita? Tuhan mau takdir kita melarat. Nggak ada Bapak Ibu.
Tuhan mau semua ciptaannya hidup layak, kalau bisa sukses, kalau bisa konglomerat semuanya. Kalau Anda jadi konglomerat, Bapak Ibu, Anda bisa bantu sekeliling Anda. Kalau Anda hidupnya pas-pasan, boro-boro Anda bantuin sekeliling Anda. Anda aja udah nggak cukup gitu ya. Jadi Tuhan nggak mungkin mau ciptaannya melarat. Udah pasti. Jadi Anda harus yakin dulu. Saya ini anak Tuhan yang diciptakan untuk jadi orang sukses. Kenapa kita mesti minder? Kenapa kita mesti ragu terhadap diri kita sendiri? Saya nggak bisa ngomong, belajar. Anda mau belajar masak, Anda pasti baca buku tentang cara masak kan? Nonton video YouTube cara masak yang enak. Kalau Anda mau sukses, cari buku bagaimana jadi sukses. Kalau mau punya kepercayaan diri, baca buku tentang membangun kepercayaan diri. Mau jadi leader yang hebat, baca buku tentang leadership. Ya, kita bukan pohon. Kita diciptakan bukan pohon. Kita manusia. Kita bisa merubah nasib kita, masa depan kita, ya. Memang tidak sekejap, tapi perubahan yang kita ambil hari ini akan terjadi 3 sampai 5 tahun ke depan, ya. Anda tahu hari ini adalah keputusan yang Anda ambil 3 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda hidupnya susah hari ini, mohon maaf, berarti 3 tahun yang lalu Anda salah pilih. Seharusnya Anda hidupnya semakin hari semakin lebih baik. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita, hidup makin sulit, saya makin gak cukup, berarti pilihan Anda 3 tahun yang lalu salah. Ya, jadi mulai hari ini, memilikilah mental yang kaya. Yakinlah terhadap diri sendiri. Yang keempat, orang yang mentalnya miskin selalu menghindari resiko. Tapi orang yang mental kaya memperhitungkan resiko. Beda ya. Semua hal ada resiko. Ya. Apalagi Anda yang pernah berbisnis, apa resiko Anda waktu Anda berbisnis? Rugi kan? Bangkrut kan? Ditipu orang kan? Itu resiko loh. Tapi kenapa lebih lebih sedikit pengusaha daripada karyawan? Karena lebih banyak orang yang menghindari resiko. Kalau Anda jadi karyawan, tidak ada resiko, Bapak Ibu. Ya kalau Anda dipecat ya itu salah sendiri ya. Kalau Anda kerjanya baik, apa resiko Anda? Nggak ada. Makanya orang lebih memilih menjadi pegawai lebih enak. Tidak ada resiko. Tapi pemilik bisnis, resikonya besar Bapak Ibu. Dia udah investasi miliaran, belum tentu bisnisnya jalan loh. Nah, orang-orang seperti ini yang memperhitungkan resiko dia terhadap kesuksesan dia. Jadi kalau ada orang-orang yang selalu, aduh, kalau di Atomi sih enak ya, nggak ada resiko kerugian. Tidak ada resiko bangkrut di Atomi. Kenapa? Karena Anda tidak dipungut biaya waktu join Atomi. Kalau sampai Anda investasi uang masuk ke Atomi, investasi puluhan ratusan juta, Anda orang bodoh. Karena Mister Park bilang, tidak boleh ada korban. Seharusnya tidak ada korban di Atomi. Karena Mister Park tidak ambil uang Anda waktu Anda join. Tapi kalau ada leader yang mengambil uang Anda dan malah setiap bulan dipaksa uang Anda keluar, ya Anda salah sendiri. Ya. Di Atomi tidak ada resiko. Resikonya apa, Bapak Ibu? Resikonya di Atomi, saya kasih tahu. Hitungkan ya. Jadi jangan dibilang, oh Pak Mike bilang nggak ada resiko. Ya, ada lah. Ya mungkin hanya 0,01%. Itu tetap resiko kan. Hitungkan saja resikonya. Ya, kita perhitungkan apa resiko Anda di Atomi. Hilang teman. Percaya saya, Anda pasti ditinggal teman-teman. Hilang keluarga. Minum air lebih banyak. Inilah resiko Anda. Ya, itu doang. Hilang teman, hilang keluarga, minum air lebih banyak. Ini resiko Anda di Atom. Hilang teman, hilang keluarga, nggak usah khawatir. Anda sukses, Anda akan dapat teman-teman dan keluarga-keluarga yang baru. Malah keluarga Anda balik ke Anda.
teman-teman Anda balik kan. Makanya kuncinya sukses dulu. Banyak minum air, sehat, ya. Makin banyak Anda ngomong ditolak, makin sering Anda minum, Anda hidup tambah sehat. Jadi Atomi enak. Tidak ada resiko. Waduh, Pak Mike, bikin home party kan keluar duit. Kalau sampai nggak ada yang beli gimana? Ya itu resiko. Hitungkan, perhitungkan. Semua dihitungkan. Nggak apa-apa, kamu keluar berapa? Oke, 100.000. Ya udah, anggap aja kamu modal home party 100.000. Sekali kamu pairing, dapat 750.000. Jangan pakai untuk jajan. Ya. Sekali home party 100.000 kan? Berarti kalau kamu dapat pairing 750, kamu bisa 7 kali home party. Pakai komisi kamu untuk 7 kali home party. Kamu nggak ada resiko. Ya. Jadi di Atomi sangat-sangat enak Bapak Ibu. Resiko apa? Coba ketik. Resiko Anda di Atomi apa? Mungkin saya yang salah. Ada nggak resiko? Nggak ada. Titik. Bapak Ibu. Ya. Mental yang kelima. Orang yang mentalnya miskin menolak perubahan. Orang yang mentalnya kaya beradaptasi terhadap perubahan. Menyesuaikan terhadap perubahan. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita ketemu orang, dia langsung bilang, aduh enggak deh, hidup saya udah enak, saya nggak suka perubahan. Nah, walaupun hidup dia kaya loh, ya, hidup itu mungkin dia lagi kaya saat itu. Liatin aja, 10 tahun, 20 tahun, hidup dia pasti melarat. Orang yang tidak berubah akan punah. Kita hidup di zaman yang selalu berubah. Lihat aja cara orang berdagang sekarang. Kalau Anda masih berdagang secara offline, buka toko, jaga toko, 12, 14, 16 jam sehari, siap-siaplah punah, Bapak Ibu. Apalagi toko Anda tidak online. Udah pasti punah. Orang yang menolak perubahan akan menjadi miskin. Itu maksudnya. Tapi orang yang selalu beradaptasi, menyesuaikan terhadap perubahan, dia yang akan jadi kaya. Atomi merupakan bisnis masa depan. Ada gak toko Atomi? Nggak ada. Itu pusat pelatihan, bukan toko. Ya, itu hanya melatih member-member. Kalau toko langsung ke Atomi lewat aplikasi atau website Atomi resmi. Ya. Jadi kalau Anda tidak berubah cara hidup Anda sesuai dengan perubahan zaman, Anda akan punah. Dan yang paling menyedihkan, Anda akan jatuh miskin. 7 generasi. Ya. Lalu yang berikutnya, orang yang mentalnya miskin memilih bersaing, persaingan, ya. Tapi orang yang mental kaya memilih berkolaborasi, bekerja sama satu sama yang. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang punya mental miskin atau kaya. Kalau selalu jawabannya, ya, saya harus lebih hebat dari orang itu. Saya harus kalahkan dia. Nggak bisa dia lebih menang dari saya. Nggak bisa dia penghasilan lebih besar dari saya. Ya memang bagus sih, ambisi memang bagus. Tapi kalau kita, ambisi kita karena persaingan kita mau menjatuhkan orang, itu orang miskin. Ya. Kata-kata yang keluar, kalau ada yang sukses, itu kata-kata menjatuhkan. Ah, dia mah hoki. Ah, dia mah ini aja lah, ditolong keluarga dia orang kaya, memang pokoknya dia bersaing dengan persaingan yang negatif. Itu mentalnya miskin. Tapi orang yang punya mental kaya, bagaimana dia memikirkan cara dia bisa bekerja sama dengan dia. Wih, grupnya maju ya. Home partinya selalu sukses ya. Gimana ya caranya ya? Bantu dong. Bu, boleh gak saya bantu home party? Nanti lain kali kalau ibu ada, saya bantuin. Saya yang bagian ini, misalkan facial, ibu yang bagian penjelasan bisnis atau hemohim, misalkan gitu. Kolaborasi dong. Belajar dong dari orang yang sudah sukses. Jangan malah bersaing. Wah, dia mah ditolong sama upline-nya hebat itu. Ya, dia mah sukses karena upline, bla bla bla. Ya, semua persaingan yang negatif. Coba Anda rubah. Bekerja sama dengan mereka. Anda melihat grup yang sukses, Anda tanya, caranya gimana? Boleh gak saya bantu? Tawarkan.
ya. Jangan mau dibayar. Nanti saya kasih perlu, nggak usah Bu. Saya betul-betul tulus saya mau bantu, ya. Berkolaborasi. Yang berikutnya, orang yang mentalnya miskin suka menunda-nunda. Nanti deh lagi sibuk, ya. Tunggu sampai udah last minute, pekerjaan udah numpuk, baru dia kelarin di akhir, detik-detik terakhir. Nah, ini ciri-ciri orang yang mentalnya miskin. Tapi orang yang mental kaya selalu tepat waktu. Tidak peduli betapa sibuknya dia, kalau deadline-nya harus hari ini, dia harus kelarin di hari itu. Kalau bisa dia udah jauh-jauh hari udah dikelarin. Kan lebih enak, ya. Contohnya apa kalau di Atomi? Bikin jadwal untuk hadir seminar, bikin jadwal untuk home party. Udah tahu jadwal seminar itu 1 bulan yang lalu udah dikasih tahu dari Atomi. Tapi nanti deh tunda aja lah. Gampang. Nanti pas sudah last minute baru bilang, Pak Mike nggak bisa, saya ada kerjaan, saya ada. Loh kan udah dikasih tahu 1 bulan yang lalu. Bikin dong waktu untuk hadir seminar. Cari dong waktu untuk cuti kek gitu ya. Home party. Udah tahu Februari udah mau habis. Belum ada jadwal bikin home party untuk bulan Maret. Nanti deh saya bikin bla 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 ya. Semua ditunda. Tunggu udah sampai Februari tanggal 28 baru kerja keras. Nah, itu ciri-ciri orang yang mental miskin dan akan berakhir miskin. Yang berikutnya, orang yang mentalnya miskin mau kesenangan sesaat. Orang yang mentalnya kaya menunda kesenangannya. Ini artinya apa, Bapak? Kalau orang yang mental miskin adalah seperti ini. Saya udah kerja capek, saya mau nikmatin dong hasil kerja keras saya. Belilah handphone baru, nyicilah mobil baru, cicilah handphone yang 30 juta. Pokoknya harus pakai gadget yang terbaru. Saya kerja capek loh. Saya mau nikmatin dong hasil kerja saya. Ya, saya nggak mau nabung. Ngapain nabung? Saya mau nikmatin kesenangan sesaat. Jalan-jalan langsung. Yuk, mah, ada duit nih, mah. Dapat dari kantor bonus 25 juta. Yuk kita pergi yuk jalan-jalan. Sesaat. Langsung nikmatin. Ya. Tapi orang-orang yang mental kaya, bukan pelit ya. Pelit itu beda. Orang yang mentalnya kaya, dia kalau dapat uang, dia tunda dulu. Kesenangannya dia tunda dulu. Tapi dia apain uang ini? Dia investasikan. Mungkin ada yang beli emas, beli apa perak, beli saham, nabung, terus bisa beli properti, ya pokoknya tunda dulu. Nggak apa-apa dah. Hidup kita pas-pasan. Yang penting kalau ada uang kita simpen, kita investasi. Kata kuncinya investasi. Ya, orang-orang seperti ini akan berakhir menjadi kaya. Kalau di Atomi itu apa, Bang? Saya kasih contoh. Anda yang masih kerja, Anda yang masih punya bisnis. Capek kan? Saya pasti habis pulang kerja, kayaknya rasanya pengen ngelonjor, nonton sinetron, ya, nonton aneh-aneh yang pokoknya relaxing, ya. Itu kan, betul kan? Itu adalah kesenangan sesaat. Tapi orang yang sukses di Atomi nggak mau. Pulang kerja capek, pulang dari tutup toko capek, dia langsung jalankan Atomi. Telepon sana sini, bikin home party, ketemu orang sampai jam 12 malam. Masih email orang, masih chatting sama orang sampai jam 2 pagi. Dia tunda kesenangannya sesaat ini. Kenapa? Karena pada saat kita sudah sukses di Atomi, kita mau setiap detik nikmati kesenangan sesaat ini. Bisa. Anda tadi yang bilang apa? Suka nonton drama Korea, sinetron? Bisa. Mau setiap detik Anda nonton, duit masuk terus dari Atomi, Bapak Ibu. Inilah kesenangan yang tertunda. Tunda dulu. Jangan mau cepet-cepet nikmatin keenakannya Anda dulu. Susah-susah dulu di awal, baru menikmati kesenangan di akhir. Ingat Bapak Ibu, kesusahan di Atomi tidak selama-lamanya. Tidak seperti Anda kerja sama bos. Tidak seperti Anda buka bisnis. Seumur hidup Anda susah.
Kalau di Atomi hanya 3 sampai 5 tahun. Itu jaminan dari Mister Park Han Gil. 3 sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun penghasilan Anda 100 juta sebulan, susah gak hidup Anda? Itu yang namanya kesenangan yang tertunda. Jangan cepet-cepet senang-senang dulu. Kerja keras lah di Atomi. 3 sampai 5 tahun doang. Ada yang bilang lama loh ke saya. Pak Mike lama ya. Aduh, mau 25 juta berapa? 3 tahun. Mau 100 juta berapa? 5 tahun. Aduh, lama deh. Kayaknya saya nggak sanggup nunggu. Terus saya balikin ke dia. Loh, lu kerja udah 30 tahun. Gaji cuma 10 juta. Nggak bilang lama. Udah mau pensiun loh. Pensiun lu paling 15 juta. Nanti udah pensiun paling dapat 2-3 juta. Nggak lama. Kerja 30-40 tahun. Di Atomi kerja 3 sampai 5 tahun. Kamu bilang lama. Mental miskin. Ya. Yang berikutnya. Orang yang mentalnya miskin malas belajar tentang keuangan. Orang yang mental kaya selalu upgrade pengetahuan dia tentang keuangan. Ya. Kenapa banyak orang miskin, Bapak Ibu? Karena di sekolah tidak diajarin cara mengelola keuangan. Ada nggak pelajaran tentang mengelola keuangan? Money management. Nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada. Anda sampai S3 pun nggak ada. Anda bisa belajar. Kan tadi saya bilang, Anda mau jadi chef, Anda belajar cara masak kan? Anda mau jadi leader, cara menjadi leader. Anda mau belajar mengelola keuangan, belajar tentang keuangan. Ada Bapak Ibu. Ya, uang ada masuk, masuk 100, jangan keluar 120. Simpelnya kayak gitu ya. Dapat 100, kebanyakan dari kita keluarnya 120, kadang 150. Selisihnya ngapain? Nyicil nanti juga dapat gaji, ya. Yang benar adalah dapat 100, keluar paling 20. 80-nya tabung sampai cukup untuk investasi. Nah, simpelnya kayak gitu. Mengelola keuangan ini bukan berapa banyak Anda dapat penghasilannya, tapi berapa banyak yang Anda bisa simpan dan investasikan. Ya, banyak orang kaya penghasilannya besar Bapak Ibu, pengeluarannya lebih besar, itu nggak akan kaya. Lama-lama dia akan miskin. Ya, ini maksudnya. Anda harus terus belajar tentang mengelola keuangan. Yang berikutnya, ini mental miskin, suka yang gratis-gratis, suka ditraktir. Ada kan orang-orang yang demennya ditraktir. Kalau nggak gratis gue males mental miskin. Tapi orang yang mental kaya, dia tidak suka gratisan. Walaupun mau ditraktir, sorry, saya nggak layak ditraktir. Saya mesti ngapain dulu baru bisa ditraktir. Selalu berusaha untuk tidak gratis. Ya, selalu ada upaya yang dia keluarkan untuk menghasilkan hal tersebut. Kalau di Atomi apa? Pak Mike kok nggak ada PV dari Pak Mike? Hmm, Suka gratisan kan? Kok nggak ada member baru dari Pak Mike nih? Kok member saya cari sendiri. Mental miskin. Jangan sampai kita mengemis-ngemis PV. Jangan sampai kita mengemis-ngemis member. Anda harus berusaha. Tunjukkan. Tunjukkan usaha Anda. Anda sudah gila-gilaan belum? Kalau PV mah nggak usah diminta, Bapak Ibu. Leader akan lihat siapa yang layak dia taruh PV. Turunkan PV-nya ke mereka. Nggak usah diminta. Leader melihat siapa yang berusaha ini. Yang mati-matian mau sukses di Atomi. Kita lihat, nggak usah minta. Malah yang minta, malah saya nggak kasih. Ya. Berarti dia mentalnya miskin, suka gratisan. Merasa bahwa semua orang wajib membantu dia. Itu adalah kewajiban semua orang untuk dia. Nah, orang kayak gini, udahlah, tinggalin aja Bapak Ibu. Mentalnya mental miskin. Ya. Mau kaya cepat, ambil jalan pintas.
tidak mau berusaha, tidak mau bayar harga, tinggalin. Mental miskin. Kalau mental udah miskin, Bapak Ibu, itu udah final, udah nggak ada obatnya. Ya, saya sering bilang kan, kalau kita keuangannya miskin, itu hanya sementara. Kondisi keuangan kita miskin itu hanya sementara. Tapi kalau mental yang udah miskin, waduh, itu udah mutlak tuh Bapak Ibu. Udah nggak bisa diapain, udah nggak ada obatnya. Tinggalin, cari orang baru. Ya, yang berikutnya, orang yang mentalnya miskin tidak punya tujuan keuangan, tidak punya impian. Kalau sudah kaya jadi apa? Coba tanya ke orang-orang seperti ini. Kalau lu kaya mau ngapain? Misalkan nih dapat 1 miliar, kamu mau ngapain uang itu? Dia nggak tahu loh. Dia nggak tahu. Saya kasih 1 miliar nih, malam hari ini, besok kamu mau ngapain? Nggak tahu. Paling dia bilang, ya saya paling minum-minum lebih banyak, beli rokok lebih banyak, ya main judi lebih banyak. Tidak ada tujuannya. Tapi orang yang mental kaya, dia tahu kalau dia memiliki keuangan yang lebih baik, dia mau ngapain dia sudah tahu. Itulah fungsinya menulis buku skenario kehidupan, life skenario. Jangan sampai Anda kalau ditanya orang, kalau Anda sukses di Atomi mau ngapain? Penghasilan 1 miliar kan? Mau ngapain? Nggak tahu. Udah tulis belum buku skenario kehidupan? Belum. Anda mental miskin. Yang belum tulis buku life skenario, mohon maaf, Anda mental miskin. Karena Anda belum tahu mau ngapain kalau Anda kaya. Ya, milikilah tujuan keuangan ini. Mimpi-mimpi Anda apa saja. Memang mimpi itu kadang sudah hilang ya. Kita perlu kembalikan lagi. Itu fungsinya buku skenario kehidupan. Menghidupkan mimpi yang sudah mati. Itu fungsinya. Ingat-ingat, dulu apa ya? Oh iya, saya mau menyelok, menyekolahkan anak di perguruan tinggi terbaik di Jakarta, misalnya. Tapi karena hidup susah, pikirannya udahlah, anak mau sekolah apa aja, biarin lah. Ya, mimpinya sudah mati. Anda kembalikan lagi. Oh iya, saya mau punya rumah ya. Itu kalau bisa yang daerah Sudirman. Tapi harganya tuh bisa 7 miliar. Dulu saya pernah punya impian itu, tapi karena hidup udah semakin keras, semua serba mahal, inflasi, saya udah nggak punya mimpi itu lagi ya. Yang penting ya cukuplah akhir bulan bisa hidup. Kembalikan mimpi itu lagi, hidupkan lagi. Oh iya, saya mau punya restoran. Dulu saya tuh pengen sekali punya restoran ya, jadi bos. Tapi karena tuntutan hidup makin berat, saya udah nggak mikirin itu. Kembalikan lagi. Satu persatu Anda kembalikan, hidupkan lagi. Ini fungsinya menulis buku skenario kehidupan. Memiliki tujuan keuangan. Karena di Atomi, Anda bukan jika sukses. Jika saya sukses, nggak ada Bapak Ibu. Kalau saya sukses, nggak ada. Di Atomi yang ada adalah kapan Anda sukses. Karena semua orang pasti sukses di Atomi. Butuh mujizat untuk gagal di Atomi. Itu jaminan Mister Pak. Butuh mujizat untuk gagal di Atomi. Nggak ada orang yang gagal di Atomi. Makanya semua orang sudah pasti sukses. Nah, bersiap-siaplah. Kalau sudah sukses, mau ngapain? Paham ya? Jadi di Atomi itu mudah sekali. Kita tinggal diajarin cara mengembalikan mimpi-mimpi kita dan ikuti saja semua sistem yang Atomi sudah berikan. Anda pasti sampai 1 miliar per bulan. Menjadi konglomerat. 3 generasi, anak dan cucu. Apa itu nggak luar biasa, Bapak Ibu? Kenapa sampai hari ini saya masih seperti orang gila di Atomi? Karena saya tahu saya akan jadi konglomerat. Karena saya tahu anak dan cucu saya akan jadi konglomerat penghasilan 1 miliar sebulan. Kenapa saya mesti males-malesan? Kenapa saya mesti lesu-lesuan tiap hari? Tiap hari semangat saya udah seperti semangat 45, Bapak Ibu. Karena saya tahu setiap hari saya semakin mendekati
Imperial Master. Kehidupan yang seimbang. Penghasilan 1 miliar sebulan. Selama 3 generasi. Saya udah pasti, Bapak Ibu. Apakah Anda pasti? Jawab sendiri ya. Lalu mental miskin yang berikutnya adalah memiliki mindset negatif tentang uang. Mindset ini pola pikir ya. Selalu melihatnya uang itu negatif. Tapi orang yang mental kaya, mindsetnya positif tentang uang. Kata-katanya seperti ini, kalau orang yang mental miskin. Orang kaya mah jahat. Uang itu bikin orang jadi jahat loh. Uang itu bisa merubah orang. Jangan kejar-kejar uang. Cukupilah dengan apa yang ada. Wah, kesannya kayak rohani kan. Jangan mengejar-ngejar materi. Materi tidak dibawa mati. Ya, uang tidak dibawa mati. Betul. Uang bukan segala-galanya. Betul. Tapi segala-galanya perlu uang, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak punya uang, hidup serasa mau mati. Betul kan? Memang hidup, uang nggak dibawa mati, tapi hidup kayak mau mati kalau nggak punya uang. Ya, semua yang dipikirkan negatif tentang uang ini. Sebetulnya, Bapak Ibu, saya kasih tahu. Uang tidak merubah siapapun. Uang itu seperti kaca pembesar. Anda tahu kaca pembesar? Itu akan memperbesar siapa diri Anda sebenarnya. Ya. Jadi uang itu tidak pernah merubah siapapun. Kalau orang baik punya uang, dia jadi lebih baik. Orang dermawan punya uang, dia jadi lebih dermawan. Orang pelit punya uang, dia tambah pelit. Orang jahat punya uang, dia tambah jahat. Jadi itu seperti kaca pembesar. Memperbesar siapa diri Anda sebenarnya. Itulah uang. Ya. Jadi tidak ada yang dirubah karena uang. Kalau dia berubah, karena memang dia asalnya sudah seperti itu, dapat uang diperbesar. Jadi kelihatan watak sebenarnya. Ya, uang itu tidak dosa, Bapak Ibu. Ada kan orang yang berohani, tanda petik rohani. Uang itu iblis. Jangan kejar-kejar iblis. Dosa, dosa uang itu. Salah. Nggak ada kitab suci manapun yang bilang uang itu dosa. Yang ada adalah cinta akan uang itu sumber daripada dosa. Cintanya kepada uangnya, bukan manusianya. Biasa orang cinta uang, dia akan menggunakan orang untuk mendapatkan uang. Karena cintanya kepada uang. Yang Tuhan ajarkan, cintailah manusia, pakai uang ini sebagai alat membantu manusia. Itu tidak dosa. Ya, jadi orang yang mentalnya kaya selalu positif. Uang ini sebagai alat. Alat yang saya bisa pakai untuk menyambung kebaikan Tuhan terhadap mereka. Itu nggak dosa. Jadikan uang ini sebagai alat. Makanya di Atomi, Anda kalau dibilang sukses, sukses di Atomi bukan penghasilan 1-2 juta. Bukan 25 juta per bulan. Itu belum sukses, Bapak Ibu. Ya, belum sepenuhnya yang Atomi Mr. Park bilang kesuksesan yang sejati. Bahkan 100 juta pun itu belum sukses. Kenapa? Karena kalau Anda punya penghasilan 25 juta, 100 juta, yang cukup hanya Anda sendiri. Paling keluarga Anda, ya sudahlah. Keluarga Anda hidupnya lebih baik. Betul. Tapi sekeliling Anda tidak akan lebih baik. Karena Anda nggak punya uang lebih untuk bantu sekeliling Anda. Tempat ibadah Anda, sekolah tempat Anda dulu yang sekolah, ya, tempat kerja Anda, terus apalagi tetangga-tetangga RT RW Anda, ya nggak berubah. Cuman keluarga Anda yang berubah. Itu orang egois. Kalau ke lingkungan Anda tidak berubah setelah Anda sukses di Atomi, Anda orang egois. Makanya Mr. Park bilang, sukses itu harus menjadi Imperial Master penghasilan 1 miliar. Dengan 1 miliar ini, Anda kalau ada yang butuh uang, kasih aja. 1 miliar loh sebulan. Ada yang datang, Pak Mike, tolong dong pinjam 10 juta. Untuk apa? Ya untuk anak sekolah nih bayar SPP. Ini 100 juta, ambil aja. Nggak usah bayar. Enak kan? Masih ada 900 juta loh. Terus ada lagi yang ulang tahun. Biasa kita kasih 50 ribu. Kasih aja 5 juta.
Masih ada berapa banyak banget kan uangnya. Nah, ini yang dimaksud. Dengan Anda kelebihan, Anda baru bisa memberi. Makanya jangan pasang target hanya 25 juta, 100 juta sebagai target akhir Anda. Salah, ya. Target Anda sukses di Atomi adalah menjadi Imperial Master. Ini baru yang dibilang sukses. Setelah itu, baru Anda bisa pakai uang Anda sebagai alat-alat membantu orang. Ya, jadi jangan berpikir negatif tentang uang. Uang hanya sebagai alat. Yang berikutnya, orang yang mentalnya miskin selalu mengeluh merasa tidak berdaya. Dia punya victim mentality, mentalitas seorang korban. Dia miskin karena pemerintah, karena pajak, karena keluarga, dia miskin karena si ini, si itu, semua karena orang lain. Gue susah nih gara-gara dia nih. Kalau nggak ada dia nih, gue hidupnya udah enak. Nah, ini ciri-ciri orang mental miskin. Semua salah orang lain. Padahal yang salah diri sendiri. Ingat, kalau Anda miskin, meninggal dalam keadaan miskin, itu salah Anda. Ingat kata-kata itu, Bapak. Tapi orang yang mental kaya, tidak ada yang namanya terima nasib. Ah, udahlah, nasib saya emang begini. Salah. Takdir Anda begitu. Nasib Anda bisa rubah. Berjuang. Memang sekarang saya hidupnya susah. Memang sekarang saya hidupnya pas-pasan. Tapi dengan Atomi, saya akan berjuang, hidup dan mati, kerja gila-gilaan, 3 sampai 5 tahun, saya akan menjadi konglomerat. Berjuang. Punya semangat juang. Jangan berfokus kepada situasi di mana Anda berada. Situasi Anda ini adalah sementara, Bapak Ibu. Anda bisa keluar dari sana. Anda tidak selamanya di dalam badai. Tahu kan badai? Banyak orang kalau di dalam badai, ya hidup lagi sulit, pekerjaan hilang, uang nggak punya. Itu kan dalam badai ya, ibaratnya lagi di dalam badai yang gelap. Jangan diam di situ. Jalan terus, keluar dari badai. Kalau Anda diam, Anda akan selamanya di dalam badai. Berjuang maju terus. Atomi. Atomi merupakan kendaraan Anda keluar dari badai. Ya, jangan cuma mengeluh. Hidup susah, nggak akan berubah, Bapak Ibu. Anda mau sampai nangis darah, hidup Anda tidak berubah kecuali Anda berjuang, bergerak maju, keluar dari badai tersebut. Mental yang terakhir, ini penting. Ya, ini sangat-sangat penting. Kalau orang yang bangga dengan penghasilan aktif dia, dia calon orang miskin. Tahu nggak penghasilan aktif? Saya jelaskan dulu ya. Ada jenis penghasilan yang aktif dan pasif. Aktif artinya Anda harus bekerja untuk menghasilkan uang. Anda harus menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Contohnya apa? Anda seorang pegawai. Anda kerja 8 jam, dapat gaji 8 jam. Anda seorang pengusaha, bisnis. Anda buka toko 12 jam, Anda dapat omset toko 12 jam. Ya, itu penghasilan aktif. Penghasilan pasif adalah Anda kerja satu kali, ya. Entah Anda investasi uang, misalkan Anda beli franchise McDonald, Starbucks, ya. Anda keluarkan uang kan miliaran kan? Anda kerja satu kali. Setelah itu dapat uang secara pasif. Anda tidur, uang masuk. Anda nggak perlu nongkrong di toko Anda. Udah ada pegawai, udah ada sistem yang menjalankan. Itu penghasilan pasif. Atau Anda menciptakan lagu, ya. Lalu Anda pasang copyright, Anda pasang di YouTube, Anda dapat uang secara pasif, ya. Anda kerja satu kali, dapat uang seumur hidup. Itu penghasilan pasif, ya. Atau di Atomi, sama kan? Anda bekerja gila-gilaan 3 sampai 5 tahun. Secara aktif, ya, Anda bayar harga,
investasi waktu Anda, keringat Anda, darah Anda ke Atomi ya selama 3 sampai 5 tahun. Setelah itu penghasilan pasif seumur hidup sampai ke anak cucu. Itu penghasilan pasif yang harus kita fokus. Walaupun Anda sekarang sudah punya misalkan pekerjaan yang bagus, bisnis yang lancar, jangan berfokus kepada situ. Karena ini adalah penghasilan aktif, di mana Anda tidak akan mendapatkan uang saat Anda tidak aktif lagi. Ya, entah karena Anda tua, Anda pensiun, Anda sakit, tidak ada penghasilan. Jadi, selagi Anda masih punya penghasilan aktif ini, kerjakan bisnis yang bisa menghasilkan penghasilan pasif. Jangan tunggu sampai udah nggak punya penghasilan aktif baru kerjakan. Itu orang bodoh. Ya, itu sama seperti kalau saya bilang gini, minum soft drink itu kan banyak gula. Minum teh pakai gula sampai 3 4 sendok itu bahaya. Kamu bisa kena diabetes, kencing manis. Saya udah kasih tahu gitu. Terus orang ini bilang apa? Iya saya tahu Mike, gula itu nggak sehat, bisa bikin kencing manis, diabetes. Tapi kan saya belum ada kencing manis. Nanti deh kalau saya udah kena diabetes, kena kencing manis, baru saya berhenti. Atau Anda yang suka soto babat seperti saya, soto-sotoan ya, nasi-nasi Padang yang disiram kuah gulai-gulai yang nikmat itu, saya ingetin, jangan makan beginian sering-sering. Sehari bisa 3 kali loh orang ini makan. Nanti kamu kan bisa kena stroke, jantung, kolesterol. Iya, Mike, saya tahu makanan gini ini nggak sehat. Tapi enak gimana ya? Saya suka, saya doyan. Nanti deh, kalau saya udah kena serangan jantung, saya sudah kena kolesterol, baru saya berhenti. Kan aneh kan? Cara pikirnya aneh kan? Atau ada orang-orang seperti ini. Kamu sembari punya penghasilan aktif, kan kantor kamu masih beroperasi. Bisnis kamu kan masih jalan. Bangun dong bisnis Atomi. Karena bisnis Atomi ini bisa menghasilkan penghasilan pasif 1 miliar sebulan selama 3 generasi. Jangan tunggu sampai kamu udah di PHK. Jangan tunggu sampai kamu udah hilang bisnis kamu, bangkrut. Jangan tunggu sampai kamu udah sakit, tua, nggak bisa buka bisnis atau nggak bisa kerja, baru jalankan Atomi, sudah terlambat. Terus dia jawabnya apa? Iya, Mike, saya tahu. Atomi itu bagus. Sistemnya luar biasa. Produknya luar biasa. Bisa penghasilan yang luar biasa. Saya tahu. Nanti deh, tunggu saya di PHK, tunggu saya bangkrut ya, baru saya jalanin. Kan aneh orang seorang seperti ini. Ya, inilah orang-orang yang mental miskin dengan mental kaya. Orang mental miskin cuma fokusnya dengan penghasilan aktif dia. Bangga dengan penghasilan dia. Berapa sih Atomi? Lu dapat berapa? 5 juta. Ya, gue mah kerja kantor, lembur dikit 20 juta. Bilangin ke dia gini, eh, gue 5 juta, itu lagi tidur loh. Lu 25 juta lagi ngapain? Lagi kerja kan? Coba lu tidur, dapat gak? Balikin ke dia gitu. Jangan anggap remeh penghasilan Atomi yang baru 5 juta. Memang ini dalam perjalanan menuju 1 miliar. Ya, Anda mau ke puncak aja mesti lewatin jalan tol kan? Jalan-jalan macet, jalan tikus kalau lagi macet. Jadi yang namanya penghasilan pasif ini ada rutenya juga. Nggak mungkin langsung besok tiba-tiba 1 miliar. Ada rutenya. Gua 5 juta lagi tidur. Lu lagi ngapain? Balikin ke dia seperti itu. Ya. Jadi ingatkan orang-orang yang mental miskin ini 10 kali. 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena Mister Park bilang seperti ini. Kalau Anda ngomong baru 1 kali, dia belum dengar. 2 kali belum dengar. 3 kali belum dengar. 4 kali belum dengar. 10 kali sama dengan 1 kali. Ya. Kalau Anda sayang orang ini, Anda ingetin terus. Sampai 10 kali. Apalagi kalau ini saudara, mungkin 20, 30 kali, 50 kali sampai dia berubah. Kalau orang yang nggak terlalu kenal, 10 kali cukup lah. Setelah itu, tinggal. Orang yang miskin mental, udah mutlak. Udah nggak ada obatnya. Ya, mujizat kalau dia bisa berubah.
Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu merubah mindset atau mentalnya dia. 10 kali nggak berubah, tinggal. 10 kali nggak berubah, tinggal. 10 kali nggak berubah, tinggal, 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 tinggal. Sampai ketemu orang yang mentalnya kayak seperti Anda. Anda pasti sukses. 구독, 좋아요 눌러주세요.